Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hampir saja teman-teman, kita sedang berjalan dan tiba-tiba kita mendapatkan serangan ya. Allahu Akbar. Allah. Siapapun dirimu, tampakkan wujudmu dan katakan apa sebenarnya tujuan. Allah. Allahu Akbar. Allah. Sebenarnya apa maumu makhluk? Jika kau benar-benar berkepentingan dengan kami, maka langsung tampakkan saja wujudmu dan katakan apa tujuanmu. Allahu Akbar. Mari kita bicarakan secara baik-baik, tidak usah menggunakan cara-cara seperti ini. Makhluk keluar. Jika kau tidak mau keluar, maka akan saya tunjukkan sesuatu kepadamu, dan jangan salahkan saya jika kau nanti merasakan sesuatu yang mungkin tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Mas, belakang mas. Astagfirullahaladzim. Allah. Akhirnya kau tampakkan juga wujudmu dan katakanlah apa maksud dan tujuanmu tiba-tiba menyerang kami. Katakan saja. Apakah kau akan tetap terus diam seperti ini? Nah, seperti itu. Lanjutkan. Begini saja, nampaknya dari apa yang kau katakan, kau akan mengatakan sesuatu yang cukup banyak. Jadi kita bicarakan saja, bicarakan secara baik-baik, dan kau masuk saja ke salah satu dari kami.
Baiklah. Silahkan. Selamat datang manusia. Selamat datang. Baiklah, sebelumnya apakah kami boleh tahu siapa kau dan kenapa tiba-tiba menyerang kami? Diriku biasa dipanggil Nul Hitam. Siapa? Nul Hitam. Nur Hitam. Apakah kau tidak tahu siapakah diriku sebenarnya? Dari nama kau sudah berbohong. Kau Jika berbohong, katakan saja siapa diriku sebenarnya. kau hanya mengarang nama. Nama itu sama sekali tidak pantas untuk wujud seperti dirimu. Lalu, siapa? Sebentar. Ya Mustika Sabda Dharma, berikan petunjukmu kepada kami. Allah. Allah. Bukankah kau bernama Garangga? Kau mengetahui nama diriku yang sebenarnya? Ya. Lalu kenapa kau harus berbohong hanya untuk sebuah nama? Kenapa harus berbohong? Para golongan manusia saja banyak yang mengutamakan kebohongan demi kejujuran. Ya. Kenapa? Kenapa golongan seperti diriku ini tidak seperti itu? Baiklah. Namun jika kau suatu saat nanti akan membohongi atau akan berbohong, itu seharusnya kau lebih cerdas dan lebih pintar. Makhluk sepertimu ada tertulis nama Nur, itu sangat tidak pantas. Manusia hebat. Dari nama saja kau tahu arti-arti sebuah nama. Ya. Hebat sekali. Lalu kau akan terus-menerus lanjutkan perjalanan. Ya, tentu saja sebelum kami menyelesaikan apa yang sedang kami lakukan, kami tidak akan berhenti dan tidak akan kembali. Kami akan tetap melanjutkan perjalanan. Kau kira semudah itu? Saya tidak mengatakan perjalanan saya ini mudah, dan saya tahu karena sebelumnya saya sudah diberitahu bahwa akan ada ujian-ujian, akan ada suatu musibah, dan itu sudah benar-benar kami persiapkan. Sudah kalian persiapkan. Ya. Kau tahu seberapa lelahnya diri kami membuat sungai menjadi tercemar. Lalu kau dengan mudahnya bersama para sahabatmu kembali menjernihkan seperti sedia kala. Lanjutkan. Tentu saja kami tidak terima. Kedatangan kalian membuat harapan kami menjadi sirna dengan sekejap mata. Berarti selama ini kau sudah bersusah payah melakukan hal buruk, yaitu membuat sumber air bersih menjadi keruh dan menjadi sumber penyakit. Ya, Kenapa kau lakukan semua itu? kenapa? Apakah ada suatu perjanjian? Apakah kau memang ditugaskan untuk itu? Atau mungkin ada
kepentingan lain. Memang itulah tugas diriku. Baiklah, berarti kemungkinan besar kau adalah salah satu gerombolan atau mungkin kelompok dari anak buah sang resi itu, atau bahkan mungkin kau adalah prajurit atau pengikut dari Patih Danar. Manusia pintar, manusia cerdas, diriku memang seperti itu. Lalu kau akan menghalangi perjalanan kami agar tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Yang pertama, kau tidak terima kami bisa menjernihkan kembali air yang sudah tercemar dan menjadi sumber penyakit itu. Dan yang kedua, kau tidak akan membiarkan kami selanjutnya untuk bertemu dengan Raja Wendago, atau mungkin kami bertemu dengan sosok-sosok penting di dalam kerajaan ini. mana mungkin diriku akan membiarkan kalian bertemu dengan sang raja dan juga sosok-sosok yang terpenting di dalam sana. Yang sudah pasti, Ya, kami tidak akan pernah membiarkan sedikit pun kalian bisa melangkah. nampaknya kalau untuk bertemu dengan sosok-sosok atau mungkin makhluk-makhluk penting di dalam kerajaan, itu tidak begitu menjadi tujuan utama kami, karena nampaknya para penasehat, para patih, para panglima yang masih aktif di kerajaan, saya tidak mempercayai lagi, karena banyak kekisruhan yang terjadi di dalam kerajaan. Jadi tujuan utama kami untuk bertemu dengan Raja Wendago, karena kunci dari semua ini ada di Raja Wendago. Ada di Raja Wendago. Ya, Raja Wendago tidak berarti apa-apa. Sudah tidak bermakna lagi. Sangatlah mudah bagi kami untuk menyingkirkan Raja Wendago. kenapa kau bisa mengatakan seperti itu? Padahal beliau adalah raja kalian sendiri. Raja, Ya, tentunya raja saat sungai masih tercemar. Tapi karena ulah kalianlah yang sudah menjernihkan kembali, kami menjadi terasa lebih sengsara. bukankah itu perbuatan yang baik? Kami membantu rakyat-rakyat di kerajaan Tritih Kulon ini agar kembali sehat, kembali makmur dengan menjernihkan air di kerajaan Tritih Kulon ini. Karena saya tahu air itu menjadi sumber kehidupan bagi rakyat-rakyat kerajaan Tritih Kulon. Jadi kau benar-benar sudah tidak memiliki akal sehat. Kau membiarkan seluruh rakyat menderita kelaparan, menderita penyakit, dan kau ingin benar-benar menyingkirkan semuanya. Dan kau mungkin dijanjikan sesuatu jabatan dari satu sosok yang kau bela ini. Saya yakin kau adalah makhluk pengikut atau mungkin prajurit dari
Patih Wendago dari apa yang sudah kau katakan ini? Memanglah benar manusia. Maka dari itu lebih baik kalian mempercayai diriku daripada seorang Raja Wendago yang tidak berguna sama sekali. Begini makhluk, tujuan kami datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sini, dan kami datang ke sini untuk membantu rakyat-rakyat yang saya lihat itu benar-benar sangat menderita. Jadi tidak akan mungkin kami akan berpihak kepada Patih Danar. Lalu apa maumu? Mau kami secepatnya masalah ini diselesaikan, dan sebenarnya ada apa? Ada apa dan kenapa semua ini bisa terjadi? Karena dari perjalanan kami hanya mendapatkan petunjuk, kami hanya mendapatkan informasi-informasi yang bisa dikatakan masih mengambang. Jadi Tidak semudah apa yang kalian inginkan. Informasi itu tidak mudah akan kalian dapatkan. bisa dengan mudah kami dapatkan informasi itu asalkan kami bisa bertemu dengan Raja Wendago. Jadi untuk saat ini kau seharusnya membiarkan kami untuk melanjutkan perjalanan menemui Raja Wendago, dan tidak perlu kau menghalangi kami, dan kami pun tidak ingin menguras tenaga untuk mengadu kekuatan denganmu. Baik, jika memang itu yang kau mau, maka serahkanlah pusaka yang kau sebut tadi Pusaka pada apa? diriku. Dan disitulah diriku menguji seberapa hebatnya kalian menghadapi sang raja yang sudah tidak ada artinya sama sekali. Pusaka yang saya sebut. Bukankah kau menyebut sebuah pusaka? Sabda Dharma. Ya, Baiklah, saya akan berikan kepadamu asalkan kau bisa menjelaskan kenapa kau menginginkan pusaka Sabda Dharma dan apa tujuanmu memiliki pusaka Sabda Dharma. kau ingin para masyarakat dan pengikut Raja Wendago menjadi makmur. Bukankah itu juga yang diriku inginkan? Ya, Jika pusaka Sabda Dharma sudah berada di tangan diriku, kau menginginkan kemakmuran. tentu saja Hanya itu. tidak hanya itu, kebaikan apa saja bisa terpenuhi sehingga mereka merasa tercukupi. Dari sorot matamu, kau menginginkan pusaka Sabda Dharma untuk kemakmuran, kejayaan, kekuatan, dan kekuasaan. Dan saya yakin jika kau berhasil mendapatkan pusaka Sabda Dharma, kau tidak akan lagi ingin menjadi pengikut Patih Danar. Justru kau akan membelot, berbalik, akan menggunakan kekuatan dari pusaka Sabda Dharma untuk menyerang, mengalahkan Patih Danar itu. Dan nantinya kau akan menjadi penguasa di kerajaan Tritih Kulo ini. Jadi tujuanmu itu? Ya, diriku sudah berusaha berulang kali menipu. Tapi mengapa kau selalu saja menebak apa isi pikiran dari otakku? Apakah karena pusaka Sabda Dharma? Saya sendiri juga tidak tahu, dan saya hanya berbicara
dengan apa yang ada di pikiran saya. Dan saya juga tidak tahu kenapa ada sesuatu bisikan atau mungkin sesuatu gambaran setelah saya menyebut pusaka Sabda Dharma ini. Jadi kau menginginkan pusaka Sabda Dharma ini? Lemparkan saja. Wah, itu tidak sopan. Kenapa kau takut? Bukan saya takut, tapi apakah pantas kau menginginkan kekuatan yang ada di dalam pusaka ini, tapi kau menyuruhku untuk melempar pusaka ini atau mustika ini? Apakah kau tidak menghormati kekuatan yang ada di dalam mustika ini? Kau tahu, diriku tidak bisa melihat sama sekali. Ya, saya tahu. Kau tidak bisa melihat, tapi kau melihat dengan mata hatimu. Jadi, kau bisa merasakan bahwa ada kami di tempat ini. Silakan kau ambil pusaka Sabda Dharma ini. Sudahlah, lemparkan saja. Baik. Jika itu yang kau inginkan, akan saya lempar dan kau ambil sendiri. Bagaimana? Baik. Ini lempar ke bawah ya. Ini biar teman-teman juga bisa melihat. Astagfirullah. Ini jadi ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Apa, Mas? Mustikanya. Bentar. Center Pak, taman center. Tadi sih lihat di sekitaran sini Mas. Sebelah sini. Iya. Ya mungkin sambil dicari kita Ini. Oh iya. ada. Sungguh luar biasa kekuatan dari pusaka atau mustika Sabda Dharma ini, teman-teman. Saya juga tidak menyangka ya pusaka Sabda Dharma ini bisa sangat diminati atau sangat diinginkan oleh para makhluk gaib. Selain bangsa manusia, makhluk gaib pun juga sangat menginginkan pusaka ini. Jadi setiap makhluk yang kami temui itu benar-benar sangat mengetahui tentang pusaka Sabda Dharma. Iya benar. Walaupun mereka tidak mengetahui namanya, mereka bisa merasakan kami membawa kekuatan yang ada di dalam pusaka Sabda Dharma ini. Jadi sosok tadi yang mungkin bisa saya simpulkan adalah pengikut dari Sang Resi atau mungkin Patih Dana. Jadi tujuan kami untuk saat ini, jika kami bertemu dengan para petinggi kerajaan, patih, panglima, atau mungkin penasehat, kami mungkin akan jauh tidak percaya ya dengan apa yang nanti mereka akan katakan. Jadi sekalipun kami bertemu dengan mereka, kami hanya bisa mendengarkan dan kami tidak bisa langsung mengambil keputusan bahwa apa yang mereka katakan nanti adalah suatu kebenaran. Oh iya benar, Mas. Dan untuk tujuan utama bertemu dengan Raja Wendako, karena kuncinya ada di Raja Wendako. Iya. Untuk teman-teman yang menanyakan
Pusaka Sabda Dharma ini, silahkan hubungi saja nomor yang ada di sepanjang video ini teman-teman. Dan untuk kegunaan dan untuk manfaat mungkin sudah dijelaskan, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Jadi ada tambahan atau kita langsung lanjut perjalanan? Kita lanjut saja. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Luar biasa. Benar-benar auranya sangat luar biasa teman-teman. Sangat berwibawa ya Mas. Iya. Walaupun dari wajah mungkin sangat seperti kalau bangsa manusia itu Kayak kusam ya, seperti sedang banyak masalah di kehidupannya. Mm-mm. Tapi aura tidak bisa dibohongnya. Mungkin saya akan mencoba langsung ajak berkomunikasi, dan saya yakin ini adalah Raja Wendagoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika jenengan bertanya seperti itu, ceritanya sangat panjang yang mulia. Mungkin jika kita berbicara seperti ini nampaknya susah dan kurang jelas. Jadi jika jenengan berkenan, kita berbicara dengan cara jenengan masuk ke salah satu dari kami. Bagaimana? Baiklah, silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih yang mulia, jenengan sudah berkenan untuk masuk ke salah satu dari kamu. Bagaimana kembali manusia? Bagaimana jika kita bicara dengan tidak berdiri seperti ini? Jadi, mari, silahkan duduk. Mari. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Salam hormat yang mulia Raja Wendagoh. Perkenalkan, namaku Robi. Raga yang jenengan masuki Caplang, dan di belakang saya ada Trimok, Amin, Slamet, dan juga Bawor. Ya. Jadi seperti ini yang mulia, saya hanya alat. Angin perubahan itu sebenarnya adalah kerinduan rakyatmu sendiri akan kehidupan yang baik. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena saya tahu apa yang sedang
Yang Mulia pikirkan. Mereka, rakyatku, diriku melihat mereka dari tempat ini. Tapi rasanya seperti melihat lukisan dari masa lalu. Diriku tahu mereka menderita, tapi rasanya hampa, seperti ada dinding kaca antara diriku dan juga mereka, antara diriku dan aku sendiri. Mungkin Yang Mulia sedang memandang dengan mata yang terlalu fokus pada hasil atau dosa. Dosa-dosa masa lalu. Sehingga lupa merasakan proses yang terjadi sekarang. Dan mudah-mudahan semuanya kembali seperti sedia kala. Amin. Dosa, itulah yang selalu terngiang. 10 tahun lalu, diriku mengizinkan kegelapan merasuk atas nama kemakmuran. Iya. Diriku membiarkan Patih Danar dan Resi itu meracuni tanah air yang dipercayakan leluhurku pada diriku. Bagaimana mungkin rakyat masih bisa melihat diriku? Bagaimana mungkin mereka tidak membenciku? Ya, karena mereka bukan melihat dosa, Yang Mulia. Mereka melihat penderitaan yang sama. Mereka juga punya dosa masing-masing. Kata-kata kasar yang terlontar kepada tetangga-tetangganya. Keputusasaan yang membuat mereka acuh, atau ketakutan yang membuat mereka diam. Saat air sungai menjadi jernih, itu adalah pengingat bagi semua orang, termasuk mereka, bahwa perubahan itu mungkin, dan perubahan itu dimulai dari pengampunan, terutama pengampunan pada diri sendiri, Yang Mulia. Pengampunan pada diri sendiri, Iya. itu yang paling sulit. Setiap kali diriku menutup mata, diriku mendengar suara dari hutan larangan, sebuah tangisan makhluk halus, kemerisik daun yang sekarat. Itu adalah suara tanggung jawabku yang kuingkari manusia. Subhanallah. Itu bukan suara untuk menyiksa, Yang Mulia. Itu adalah suara untuk mengingatkan agar tidak terulang. Hukuman sejati bukanlah rasa bersalah yang tidak berujung, tetapi ketidakmampuan untuk memperbaiki. Dan Yang Mulia kini punya kesempatan untuk memperbaiki. Benarkah? Bolehkah saya bertanya? Silakan Robi. Yang Mulia, bisakah Yang Mulia bercerita apa yang sebenarnya terjadi di pikiran Yang Mulia selama 10 tahun itu? Bukan tentang ritualnya, tapi tentang perasaan Yang Mulia. Ya, awalnya adalah kecemasan. Diriku merasa tidak cukup. Triti Kulon makmur, tapi tidak besar. Ya. Diriku ingin meninggalkan warisan yang dikenang. Lalu datanglah seorang resi dengan janjinya. Saat ritual itu ada sebuah
keputusan batin, sebuah bisikan dalam hati diriku seperti ini salah, lalu berhenti. Tapi saat itu diriku melihat wajah-wajah para penasihat yang penuh harapan dan terutama kegembiraan Patih Danar. Diriku pikir mungkin ini untuk kebaikan bersama. Mungkin aku terlalu laku. Lalu diriku mematikan bisikan hatiku sendiri. Dan itulah awal petaka. Diriku tidak dirasuki oleh makhluk asing. Diriku menyerahkan kendali pada keraguanku sendiri. Lalu pada janji palsu. Lalu pada Patih Danar. Diriku seperti orang yang berjalan dalam mimpi, menyaksikan dirinya sendiri melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukannya, tapi tidak bisa berteriak. Kadang aku sadar sebentar, seperti tersedak di tengah mimpi, lalu tenggelam kembali. Itu lebih menyiksa daripada dirasuki. Subhanallah. Lalu apa yang membangunkan Yang Mulia? Ya, itu adalah air. Saat berita sampai pada diriku bahwa air sungai sumber bening jernih kembali, rasanya seperti ada penghalang di telingaku yang menjadi pecah. Lalu diriku mulai mendengar bisikan-bisikan lain. Bukan bisikan Patih atau Sang Resi, tapi bisikan yang aneh, kata-kata yang sangat akrab, seperti dari kenangan masa kecil diriku, dari nasihat ayahandaku dulu. Kata-kata tentang bayangan yang lurus, tentang cangkul petani. Itu ada hubungannya dengan dirimu, bukan? Ya, Yang Mulia. Itu adalah getaran ingatan yang baik, Yang Mulia. Dikirimkan oleh makhluk halus yang baik dengan izin dari alam untuk membantu membersihkan kabut dari pikiranmu, Yang Mulia. Tapi yang membuka pintu untuk getaran itu adalah keputusanmu sendiri untuk mendengarkan saat air menjadi jernih. Itu adalah bisikan hatimu yang kedua kalinya. Dan kali ini kau memilih untuk tidak mematikannya. Ya, meskipun berat bagi diriku, Robi. Ya, Yang Mulia. Jadi, apa yang harus diriku lakukan sekarang, Robi? Diriku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Tidak pantas duduk di singgasana kerajaan Tritikulon ini. Subhanallah. Justru sekarang Yang Mulia lebih pantas. Karena sekarang Yang Mulia bukan lagi raja yang takut pada bayangannya sendiri. Yang Mulia adalah raja yang telah melihat kegelapannya sendiri dan memilih untuk tidak lari. Itu adalah kualitas terbesar seorang pemimpin. Jadilah raja yang tidak sempurna, tetapi jujur pada rakyatnya. Katakan pada mereka bahwa kau juga tersesat dan kini berusaha menemukan
jalan kembali bersama dengan mereka. Pimpinlah dengan rasa malu yang membangun, bukan dengan rasa bersalah yang melumpuhkan. Rasa malu menggerakkan untuk berbuat baik sebagai ganti rugi. Dan mulailah dari hal kecil, turun ke sungai, minum airnya bersama rakyat-rakyatmu yang mulia. Baiklah. Duduk di pasar dengan cerita mereka, dengar cerita mereka tanpa memberikan janji-janji yang besar. Itu akan memulihkan asmara baka, ikatan cinta dan kepercayaan antara raja dan rakyat. Diriku takut gagal lagi. Kau tidak perlu takut gagal, yang mulia. Takutlah pada tidak mencoba. Dan ingat, yang mulia, kau tidak sendirian. Ada Panglima Tirta yang sangat setia, ada Tabib Arya yang bijaksana, ada para petani dan pedagang yang tangguh. Mereka bukan lagi rakyat yang pasif, mereka adalah mitra dalam proses pemulihan ini. Dan percayalah pada mereka, seperti mereka kini belajar mempercayai lagi pada yang mulia. Terima kasih, Ruby. Kau tidak memberikan mantra atau pusaka. Kalian memberikan diriku cermin dan peta batin untuk pulang. Selamat pulang, yang mulia. Jalan masih panjang, tapi kini sudah ada cahaya yang benar-benar sangat bersinar. Tapi diriku sempat merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Karena pada waktu itu diriku sama sekali tidak melihat antara yang baik dan yang benar di dalam tahta kerajaan ini. Jenengan yang mulia tidak melihat atau benar-benar mungkin bisa dikatakan acuh atau sama sekali tidak memikirkan. Sama sekali tidak memikirkan Subhanallah. semua itu, Nak Ruby. Lalu penyesalan apa yang mungkin paling mendalam? Jadi penyesalan itu terjadi pada diriku karena diriku tidak mendengarkan para penasihat kerajaan maupun para petinggi di kerajaan ini. Ya. Sehingga diriku benar-benar menyesal. Semua itu sudah terjadi di kedaton kerajaan ini. Namun kedatangan kalian ke tempat ini, ke kerajaan ini, membawa cahaya yang sangatlah terang. Alhamdulillah, jika apa yang kami lakukan di sini bisa bermanfaat untuk wilayah atau kerajaan Tritih Kulon, karena itu adalah niat kami untuk membantu kerajaan Tritih Kulon ini. Saya jenengan tadi mengatakan para petinggi, penasehat kerajaan. Yang saya tahu
itu ada Patih Danar, ada Panglima siapa, Tirta ya, Panglima Tirta, dan tabib siapa kemarin saya lupa. Tunggu, Kenapa yang mulia? kau tahu Patih Danar? Tentu saja. Perlu kau ketahui, sebenarnya Patih Danar juga menginginkan, bahkan ingin sekali merebut tahta kerajaan Tritikulon ini, Ya, sehingga dia berhasil menyingkirkan Patih atau sang mantan yang dulu pernah menjadi pengikut setia diriku. Panglima Tirta. Ya, Panglima Tirta. Apakah kau mengetahui yang mulia bahwa Panglima Tirta cacat? Tentu saja. Dia seperti itu karena berjuang demi kerajaan Tritikulon. Ya. Tapi Kenapa Panglima Tirta malah tersingkir dari kerajaan? karena ulah dari Patih Danar dan juga Resi, sehingga Patih Tirta lebih memilih pergi di mana kepergian Patih Tirta semakin membuat kehitaman yang berada di pikiran dan hati diriku. Tapi Patih Tirta meskipun cacat, dia membuat kerajaan Tritikulon berhasil bersinar terang. Ya, kau bisa mengatakan seperti itu. Patih atau Panglima Tirta bisa membawa kerajaan Tritikulon ini menjadi bersinar dan mungkin berada di puncak kejayaan. Namun kenapa kau tidak menahan kepergian dari Panglima Tirta itu? Ya, Apakah kau hanya melihat bahwa Panglima Tirta sudah tidak berguna karena beliau sudah cacat? Itulah yang diriku sempat pikirkan dan berada di dalam benak hatiku. Ya, walaupun saya tidak tahu tentang kerajaan, namun dari apa yang jenengan katakan tadi, saya bisa melihat dia bukan hanya sekedar sang panglima, Lalu, bukan sekedar panglima perang, namun dia adalah seorang ahli strategi, dan itu nampaknya sangat dibutuhkan oleh kerajaan-kerajaan seperti yang jenengan pimpin ini. Namun kau hanya melihat dari mungkin kau sudah tidak membutuhkan tenaganya karena beliau sudah cacat, jadi untuk apa lagi memanglah benar. dipakai di kerajaan ini? Padahal seharusnya dia masih dipakai di kerajaan Tritikulon ini, karena yang dibutuhkan adalah kecerdasan, Ya, kepintaran, dan mungkin seorang yang ahli strategi. Walaupun dia mungkin sudah tidak bisa turun ke medan perang, namun saya yakin beliau bisa memberitahu para prajurit-prajuritnya dan bisa memenangkan segala peperangan-peperangan yang mungkin akan terjadi ke depannya. Bukankah apa yang kau katakan tadi, jenengan sempat mengatakan ingin
atau berambisi memperluas kerajaan. Bukankah seperti itu? Dan Diriku sangat menginginkan apa yang kau katakan. kau hanya berpikir sebuah prajurit yang banyak, sebuah kekuatan yang besar, sehingga nantinya pasti akan memenangkan segala peperangan. Namun saya pikir jenengan itu salah, karena tidak semua peperangan dimenangkan oleh kekuatan besar. Namun terkadang, bukan terkadang lagi, malah kemenangan itu dimenangkan oleh sang ahli strategi. Walaupun kalah jumlah, kalah kekuatan, tapi bisa memenangkan pertempuran atau peperangan. Dan itu terjadi mungkin jika sang Panglima Tirta masih ada di dalam kerajaan. Namun jenengan benar-benar menyia-nyiakan hal itu dan membiarkan Panglima Tirta pergi atau keluar dari kerajaan Tritikulon ini. Namun saya mendengar langsung dari Panglima Tirta, karena sebelumnya saya sudah bertemu dengan beliau. Benarkah? Ya, beliau mengatakan seperti yang tadi saya katakan. Beliau masih sangat setia kepada negeri ini. Apa? Lanjutkan. Ya, Lanjutkan. beliau masih sangat setia, dan jika dibutuhkan akan siap untuk membela negeri ini yang mulia. Seperti itu. Ya. Walaupun Panglima Tirta mengatakan kepada dirimu, dan untuk saat ini diriku tidak tahu keberadaan beliau, tapi jika memang Panglima Tirta ingin kembali lagi ke dalam kerajaan Tritikulon, diriku berjanji akan membuka pintu selebar-lebarnya Ya, demi kembalinya beliau. dengan kebesaran hati Panglima Tirta, saya yakin setelah masalah ini sudah selesai dan beliau pastinya akan mendengar masalah ini sudah terselesaikan, pasti beliau akan menemui jenengan dan mungkin mengatakan selamat kepada jenengan, dan disitulah nanti jenengan bisa mengatakan apa yang ada di benak hati yang mulia itu. Baiklah. Bolehkah diriku berkata, manusia? Silahkan yang mulia. Sebenarnya apa yang kalian bawa? Cahaya yang membuat diriku sangat terkesan. Dan saya rasa dari cahaya yang kalian bawa, cahaya itulah yang nantinya akan ikut membantu kerajaan Tritikulon semakin berkembang. Amin, amin, amin. Apakah benda yang kalian bawa? Dan bolehkah diriku memintanya, Nagrobi? Ya. Mana bendanya? Bentar mas, ini mas. Ini mas. Ya, benda yang kau maksud adalah pusaka Sabta Dharma. Dari pancaran benda apa? Pusaka Sabta Dharma. Pusaka Sabta Dharma. Ya. Sungguh menyilaukan. Apa yang jenengan lihat setelah melihat benda ini secara langsung? Ya. Di mana kebangkitan kerajaan Tritikulon
akan bersinar kembali, dan mereka, para pengikut diriku, dan juga para masyarakat kerajaan Tritikulon sudah pasti akan mendapatkan atau merasakan kenyamanan kembali seperti sedia kala, kemakmuran. Amin. Itu yang diriku nantikan. Ya, jenengan bisa mengatakan seperti itu karena jenengan bisa melihat mungkin sebuah kekuatan yang ada di dalam pusaka Sabta Dharma ini. Bolehkah kau katakan apa yang kau lihat? Mungkin seperti ini. Kau melihat pusaka Sabta Dharma ini? Contohnya tadi, pusaka Sabta Dharma ini bisa mengembalikan kejayaan kerajaan Tritikulon. Jadi berarti pada intinya untuk diringkas itu adalah manfaat dari pusaka Sabta Dharma, yaitu untuk kejayaan, kemakmuran, dan apalagi yang jenengan lihat. Tentunya masih banyak dan cukup parah untuk mereka yang sudah tidak percaya akan kepemimpinan pada diriku. Mereka pasti akan menjadi mempercayai diriku kembali. Ya, berarti untuk Atas kesalahan yang telah diriku perbuat. ya, Tentunya air suci yang sudah kotor itu yang membuat diriku sangatlah senang. Di mana sumber air suci tersebut saat ini sudah kembali menjadi jernih. alhamdulillah. Itu sudah pasti. Karena pusaka tersebut bukan. Ya, pusaka Sabta Dharma hanya sebagai perantara yang mengembalikan air jernih itu adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta memberikan izin air jernih itu kembali seperti semula melalui perantara pusaka Sabta Dharma ini. Jadi untuk sekarang saya izinkan jenengan untuk memiliki pusaka Sabta Dharma ini. Silahkan. Terima kasih, Dakropi. Ya, Bolehkah diriku memiliki? silahkan Yang Mulia. Mudah-mudahan dengan adanya pusaka Sabta Dharma ini, kerajaan jenengan bisa kembali makmur sejahtera, bisa kembali kepada masa kejayaan yang sekarang sudah sirna, dan rakyat-rakyatnya kembali percaya kepada jenengan. Diriku menantikan semua itu agar terjadi. Ya, Berkat kalian jugalah yang sudah membawa pusaka Sabta Dharma sehingga kegelapan kini berubah menjadi cahaya yang amat terang. Terima kasih Dakropi dan juga kalian para sahabatnya. sama-sama Yang Mulia. Lalu apa yang akan diriku berikan kepada kalian sebagai balas budi atas keberhasilan kalian membantu diriku yang telah gelap menjadi terang? Yang Mulia, kami datang ke sini berniat untuk membantu dan menyelesaikan
masalah yang terjadi di kerajaan Tritih Kulon. Benar-benar berniat untuk membantu dan sama sekali tidak mengharapkan imbalan apapun, karena ini adalah tugas kami. Dan mudah-mudahan apa yang kami sudah lakukan tidak sia-sia, dan jenengan pun tidak menyia-nyiakan apa yang sekarang sudah di depan mata jenengan. Jadi saya harap jenengan lebih bijaksana dan jenengan bisa lebih melihat situasi, kondisi dari dalam kerajaan dan luar kerajaan. Tapi diriku merasakan rasanya tidak sempurna jika diriku tidak memberi sedikit pun imbalan kepada kalian. Tidak. Padahal kalian semua sudah ikut andil dalam membangkitkan kembali kerajaan Tritih Kulon ini. Tidak perlu, Yang Mulia. Saya sangat mengetahui sebuah kerajaan pasti memiliki harta benda yang luar biasa. Namun sama sekali kami tidak ingin diberi imbalan apapun. Dan jika jenengan berkenan, sisihkanlah sedikit dari harta jenengan untuk memakmurkan rakyat-rakyat jenengan sendiri. Ya, Dan baiklah. seperti itu sudah menjadi bentuk sebuah balas budi kepada kamu. Jadi lakukanlah hal seperti itu, hal yang kami inginkan. Ya, itu akan diriku lakukan, tapi tidak hanya berupa hartanya sedikit, Nakrupi. Ya, Mungkin jika kalian mendapatkan masalah, entah itu besar atau kecil, diriku siap membantu. alhamdulillah. Tidak perlu sungkan untuk memanggil diriku. Baik, dan insya Allah nanti jika kami menemukan atau menghadapi kesulitan, saya akan ingat kepada apa yang jenengan katakan ini, Yang Mulia Raja Wendago. Terima kasih atas apa yang sudah jenengan berikan kepada kami. Mungkin hanya itu yang bisa diriku sampaikan. Baik, Yang Mulia. Selebihnya, diriku mengucapkan beribu terima kasih kepada kalian yang telah membantu. Ya, Yang Mulia. Diriku pamit terlebih dahulu. Baik. Salam sejahtera, Nakrupi. Ya, baik Yang Mulia. Astagfirullah. Alhamdulillah teman-teman. Gimana Mas? Ya, jadi Raja Wendago, ya pada intinya beliau telah bisa melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Subhanallah. Dan Raja Wendago mungkin akhir-akhir ini sudah bisa melihat bahwa Patih Danar yang selama ini membuat ulah kerajaan Tritih Kulon, dan yang membuat Raja Wendago benar-benar mungkin putus asa dan menyesal, yaitu adalah Panglima Tirta. Karena beliau tahu Panglima Tirta sudah berjuang mati-matian untuk membawa kerajaan Tritih Kulon ini kepada masa-masa
kejayaan Tritikulon, hingga pada akhirnya beliaulah yang disingkirkan oleh Patih Danar melalui mungkin Masya Allah. mempengaruhi Raja Wendago Iya. untuk bisa tidak membutuhkan lagi Panglima Tirta. Ya sebenarnya seperti cerita-cerita dari bangsa manusia ya. Mm-mm. Cara menyingkirkan Panglima Tirta itu dengan membuat cacat kaki dari Panglima Tirta. Oh iya, bisa. Jadi cacat fisik seorang panglima berarti kan sudah tidak bisa bekerja Iya. dan tidak bisa memimpin peperangan. Buat Namun ibaratnya Panglima Tirta itu untuk garda utama ya sih Mas. iya. Namun yang saya lihat Panglima Tirta bisa membawa masa keemasan atau masa kejayaan. Jika mungkin tanpa beliau kerajaan Tritikulon mungkin belum pada masa kejayaan itu. Jadi sebenarnya itu kan bukan kekuatan besar yang dimiliki oleh Panglima Panglima Tirta, Tirta. namun adalah sebuah kecerdasan dan ahli strategi berperang. Itu yang membawa setiap menghadapi peperangan bisa dimenangkan oleh Panglima Tirta atau kerajaan Tritikulon. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin untuk sekarang kita beristirahat sejenak dulu di sini ya, Mari. sambil menunggu karena kenapa saya mengatakan sambil menunggu, ya ada sesuatu yang saya rasakan teman-teman, bukan lagi tentang kerajaan Tritikulon, namun ada sesuatu yang sepertinya harus diselesaikan di wilayah Tritikulon ini. Jadi mungkin bukan permasalahan wilayah kerajaan Tritikulon ya, namun ya kita tidak tahu lah. Ya. Jadi mungkin nanti kita cari tempat yang nyaman untuk bisa. beristirahat. Jadi seperti itu saja ya teman-teman. Terima kasih atas doa-doa dari jenengan, karena doa-doa dari jenengan juga sangat penting untuk kami. Iya, benar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita tutup ya. Mari. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.